Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Akalanggreni dari IAT 6A. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS. Baiklah, untuk soal pertama, bagaimana kerangka kerja studi Islam para orientalis di masa postmodern ini? Nah, orientalis menetapkan bahwa pengetahuan bahasa-bahasa Timur adalah merupakan perangkat untuk dapat mengetahui atau mengenal agama dan peradaban Timur. Dalam hal ini, Kristen pun mempunyai pandangan yang sama dengan orientalisme. Di samping itu, kristenisasi adalah satu-satunya cara yang mungkin dilakukan untuk meluaskan penyebaran atau pengaruh agama Kristen. Nah, adapun cara untuk merealisasikan tujuan tersebut ada 3 syarat. Yang pertama yaitu ada keharusan mempelajari bahasa, mempelajari semua macam kekufuran, kemudian membedakan antara yang satu dengan yang lain, membedakan semua dalil atau bantahan agar dapat mematahkan lawan. Nah, adapun beberapa kegiatan orientalis seperti membuka lembaga-lembaga di beberapa negeri Eropa dan Amerika untuk mengikuti pelajaran-pelajaran orientalisme. Yang pertama, yang didirikan Jamiah Asyawiyah di Paris, Jamiah Al-Malakiyah di Inggris, Jamiah Asyarkiyah di Jerman. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan menerbitkan majalah dan media komunikasi lainnya. Sepanjang sejarah, orientalisme mempunyai program dan kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam. Sepanjang sejarah, orientalisme mempunyai program dan kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam. Nah, adapun program-program yang direalisasikan dengan kegiatan pengajaran di perguruan tinggi, mengumpulkan manuskrip Arab dan indeksnya, kemudian dikoreksi dan lalu diterbitkan. Selanjutnya untuk soal kedua, pokok filsafah Islam yaitu dibagi menjadi ada 3 pokok utama. Ada al-wujud atau ontologi, al-ma'rifat atau epistemologi, dan al-qayyim atau aksiologi. Nah, 3 objek dalam filsafat Islam ini sebenarnya tak berbeda dengan filsafat pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada pijakannya bahwa objek sejati atau kebenaran mutlak dalam filsafat Islam hanyalah milik Allah semata-mata. Maka sangat penting bagi kita untuk memahami 3 objek tersebut. Selanjutnya adalah konsep islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Profesor Al-Attas berbeda dengan yang disampaikan oleh Al-Faruq. Nah, letak perbedaannya diantaranya menurut Al-Attas melibatkan 2 langkah utama. Pertama ialah proses mengasingkan unsur dan konsep-konsep utama barat dari ilmu tersebut. Nah, langkah kedua ialah menyerapkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama Islam ke dalamnya. Nah, dalam hal ini Al-Attas mengambil pendekatan Imam Ghazali dalam aspek jiwa, di mana ia menyarankan supaya sifat yang keji dibuang dahulu sebelum jiwa dihiasi dengan sifat yang terpuji. Al-Attas juga membatasi ilmu yang ingin diislamisasikan adalah pengetahuan kontemporer yang telah terbaratkan. Nah, akan tetapi Al-Faruqi memandang bahwa proses islamisasi itu patut juga dilakukan ilmu Turath Islami atau ilmu-ilmu keislaman yang tidak dibaratkan. Nah, perbedaan dari konsepsi antara Al-Faruq dan Al-Attas ini sangat amat jelas karena berkaitan dengan kepentingan tasawuf dalam merumuskan konsep-konsep dasar dalam semua cabang ilmu. Al-Faruqi mengecilkan peranan tasawuf dan berpendapat bahwa kerohanian yang berpancar melalui tasawuf cuma membawa kepada kelesuan, dan arena itu wajar ia dianggap sebagai hal yang tak perlu bahkan merusak. Baiklah, selanjutnya terkait dengan perkembangan konsep pluralisme agama, feminisme atau gender, dekonstruksi syariah, dan hermeneutika penafsiran Al-Quran. Nah, hal itu terjadi karena salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial adalah karena ideologi doktrin penafsiran Al-Quran yang dianggap bias patriarki. Sebenarnya selama ini tidak ada satu metode penafsiran yang benar-benar objektif, karena setiap pemahaman atau penafsiran terhadap satu teks, termasuk kitab suci Al-Quran, sangat dipengaruhi oleh perspektif mufasirnya. Nah,
cultural background yang melatar belakanginya. Nah, itulah disebut juga dengan prateks. Untuk memperoleh penafsiran yang relatif objektif, seorang penafsir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran sebagai paradigmanya. Nah, itulah mengapa hal itu mensyaratkan perlunya seorang mufassir memahami worldview. Untuk soal terakhir terkait orientalis, ada sebagian beranggapan bahwa dalam komunitas Islam bahwa orientalis mengkaji Islam hanya untuk menjelajah dan meruntuhkan Islam. Dalam artinya, sikap Islam terhadap orientalis tidak harus dilakukan secara cara-cara emosional karena sesungguhnya wajah orientalis tidaklah satu namun beragam. Demikian juga penilaian mereka terhadap Islam sangatlah beragam. Nah, dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah sikap saling terbuka dan saling memahami sehingga akan muncul kesalingpahaman antara dua entitas kebudayaan tanpa harus melakukan perselisihan. Nah, dalam hal ini tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington tentang clash peradaban Timur dan Barat, bahwa kedua peradaban pada dasarnya dapat saling memperkaya satu sama lain. Pengaruh positifnya kita lihat dari seperti terjadinya perkembangan literatur agama Islam yang disusun oleh para orientalis. Adapun pengaruh negatifnya adalah pengajaran tentang keislaman hanya mengutamakan ideologi tanpa adanya pembahasan toleransi antar agama secara mendalam. Baik, sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.